Ya, selamat pagi sahabat petani milenial. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan teknik pemupukan pada tanaman jambu air yang sulit berbuah dan bahkan bertahun-tahun kita menunggu tidak kunjung berbuah, teman-teman. Jadi saya akan memberikan solusi yang tepat buat para petani, khususnya petani pekebun ya. Jadi jika teman-teman punya keluhan tanaman jambu sulit berbuah, jadi tonton terus videonya sampai habis ya, dan jangan di skip agar nantinya teman-teman tidak salah paham. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Oke, jadi di sini ada beberapa pupuk yang saya gunakan. Yang pertama di sini jenis pupuk merek MKP ya, dari Pak Tani. Nah, jadi di sini pupuk ini sering sekali saya gunakan untuk merangsang tanaman kita ya, khususnya jambu air, jeruk, kemudian durian dan lain sebagainya teman-teman. Jadi pupuk ini sangat bagus sekali untuk merangsang tanaman kita yang belum berbuah ya. Jadi ketika sudah keluar bunga, teman-teman juga harus menyiapkan MKP ini untuk menunjang kebutuhan nutrisi pada tanaman kita teman-teman. Nah, kemudian selain pupuk MKP, di sini juga saya sudah menyiapkan pupuk Gandasil B ya. Nah, di sini pupuk Gandasil B ini tinggi sekali unsur kaliumnya ya. Jadi bukan Gandasil D ya. Di sini ada tulisan Gandasil B, jadi untuk buah ya. Nah, jadi adapun untuk dosis dan cara pengaplikasian, jadi sebentar saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya ya. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke tahap proses pencampurannya. Nah, sebelum berlanjut, jadi di sini saya sudah menyiapkan air hujan ya sebanyak 4 liter air ya. Dan jika teman-teman tidak ada air hujan, bisa teman-teman gunakan air sumur ya, air kolam ya, itu lebih bagus. Dan campuran juga pupuk organik juga, organik cair juga lebih bagus teman-teman ya. Yang penting jangan gunakan air pump ya. Nah, oke, di sini langsung saja ya. Jadi untuk takaran atau dosis yang kita berikan pada MKP ini ya, sebanyak 3 sendok makan ya pada air 4 liter ya. Bisa teman-teman gunakan juga 5 liter ya. Jadi di sini saya sudah biasa menakarnya ya, menggunakan tangan seperti ini. Kita perkirakan ya. Nah, jadi jika sudah penuh seperti ini, saya sudah takar sebelumnya sebanyak 3 sendok ya, 3 sendok makan. Ya, setelah pupuk MKP sudah saya tuangkan, selanjutnya di sini saya tuangkan lagi pupuk Gandasil B ya. Nah, pupuk Gandasil B ini untuk pelengkap nutrisi ya pada tanaman. Nah, jadi di sini kandungan pada Gandasil B ini, nah, untuk nitrogen 6% teman-teman ya, kemudian fosfor 20% dan kalium sebanyak 30%. Jadi di sini jika tanaman fokus kita lakukan pembuahan, teman-teman lihat kandungannya ya. Jika di sini terdapat kalium yang lebih tinggi daripada fosfor dan nitrogen, ini teman-teman wajib kita gunakan ya, karena ini mengandung kalium yang tinggi. Dan saya hampir lupa, di sini saya belum bacakan kandungan yang tepat pada MKP ya. Adapun unsur hara yang terkandung dalamnya yaitu dimana fosfat ya 52%, kemudian kalium 34% teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalium lebih rendah daripada fosfat. Nah, kenapa demikian? Karena sebelum kita lakukan pembungaan, kita rangsang dulu yang namanya batang primer ya. Nah, karena pembuahan banyak sekali akan muncul di batang primer, jadi alangkah baiknya kita lakukan pelengkapan nutrisi melalui fosfat tersebut teman-teman ya, karena kita butuhkan di sini fosfat yang lebih tinggi daripada kalium. Nah, jadi antara fosfat dan kalium ini harus seimbang ya, dan alangkah baiknya juga kalium yang lebih tinggi teman-teman. Ini MKP sudah saya tuangkan. Selanjutnya di sini saya akan tuangkan Gandasil B. Jadi untuk dosis sama ya, sekitar 3 sendok makan. Nah, di sini sudah saya takar menggunakan tangan dan di sini perkirakan saja, karena di sini sudah biasa saya menakarnya menggunakan tangan seperti ini. Dan setelah saya ukur sama ya, 3 sendok makan.
Nah, setelah itu kita lakukan pengadukan teman-teman, dan lakukan pengadukan secara merata agar benar-benar terlarut ya. Oke, saya kira cukup, dan selanjutnya kita akan lakukan pengocoran pada setiap tanaman jambu yang sulit berbuah teman-teman. Kebetulan di sini atau di halaman rumah saya ada beberapa jambu yang belum saya buahkan, dan sekarang saya akan buahkan ya. Oke teman-teman, jadi di hadapan kita ini adalah tanaman jambu air jenis citra ya. Jenis jambu citra yang usia tanaman pada saat ini berkisar 1 tahun 1 bulan, dan sudah saya lakukan pemangkasan pada cabang maupun daun-daun tua ya. Dan di atasnya sengaja saya lakukan pencangkokan ya, karena ini wajib sekali teman-teman, untuk khususnya pada tanaman jambu diusahakan tanaman jambu itu tidak menjulang tinggi ya. Maka dari itu saya wajib sekali untuk memangkasnya. Dan daripada saya memangkas atau memotong dengan cuma-cuma, jadi sebaiknya saya lakukan pencangkokan seperti itu teman-teman ya. Dan saya pelihara bagian bawah seperti ini ya, karena saya suka melihat tanaman yang pendek berbuah dan lebat teman-teman. Nah, jadi jangan hiraukan rumputan maupun daun-daun kering yang terdapat pada sekitar tanaman, karena belum sempat saya bersihkan. Dan saya akan lakukan pemupukan menggunakan MKP dan juga Gandasil B. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan. Nah, untuk dosis bisa teman-teman gunakan 2 liter per tanaman ya, atau 2 liter per pohon lakukan kita, dan lakukan penyiraman seperti ini teman-teman. Dan lakukan pengocoran ataupun penyiraman setiap 1 minggu sekali ya, sampai tanaman keluar bunga ya. Karena ada di sini tanaman jambu jenis Manasikana dan Taiwan Super Green, setelah saya rutin melakukan pengocoran seminggu sekali, ada mungkin 3 kali pengaplikasian ya. Alhasil tanaman jambu jenis Manasikana sudah mengeluarkan bunga. Sebentar saya akan perlihatkan ya, dan saya akan mengocornya ke tanaman jambu yang lainnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di hadapan kita ini tanaman jambu jenis Gajah Pekalongan ya, dan ini akan saya lakukan perangsangan menggunakan MKP dan Gandasil B. Jadi kita seperti biasa kita lakukan pengocoran 2 gayung ya, atau 2 liter MKP dan Gandasil B. Oke teman-teman, jadi ini dia tanaman jambu air jenis Taiwan Super Green yang rutin saya lakukan pengocoran seminggu sekali, dan saya lakukan pengaplikasian 3 kali ya. Sudah 3 kali pengaplikasian menggunakan MKP dan Gandasil B. Alhasil tanaman jambu sudah mengeluarkan buah seperti ini teman-teman. Dan untuk umur ya, jadi ini umur tanaman pada saat ini 1 tahun 2 bulan ya. Beda yang tadi 1 tahun 1 bulan, karena ini duluan tanam ya. Dan teman-teman bisa perhatikan ini sudah mengeluarkan bunga ya, bukan hanya ini saja, bahkan ada yang sudah mulai membesar ya bunganya. Dan ini dia calon bunga teman-teman. Nah, ada lagi yang sebelah dalamnya, yang sebelah sini. Nah, ini calon bunga, dan ini juga. Nah, ini teman-teman, dalam satu cabang primer terdapat banyak sekali calon bunganya ya, dan semoga aja ini tidak gugur ya, dan tergantung perawatan kita dan juga tergantung dari alam ya. Dan sampai di ujung ya, sampai ujung. Nah, sebelah sana juga, dan masih banyak lagi teman-teman ya yang tidak saya perlihatkan. Kemudian yang di sebelah sana ada jenis Manasikana ya, jenis jambu Manasikana. Nah, di sini sudah rutin saya lakukan penyiraman atau pengocoran menggunakan Gandasil B dan MKP.
Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sudah mengeluarkan tanda atau calon bunga ya. Ini juga teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk teman-teman petani, khususnya teman-teman petani pemula ya, dalam hal merangsang tanaman jambu agar cepat berbuah teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe agar teman-teman nantinya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dalam seputar pertanian. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya selalu dimudahkan. Sekian dan terima kasih.